Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian artikel. Artikel adalah sebuah esai yang sebenarnya lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan melalui koran, majalah, dan buletin, dan bertujuan untuk menyajikan ide-ide dan fakta-fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Isi artikel bisa bermacam-macam. Beberapa contoh yang sering kita baca seperti sejarah, petualangan, argumentasi, penelitian, dan pembimbingan untuk melakukan atau mengajarkan sesuatu. Pengertian artikel menurut para ahli. 1. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Menurut KBBI, artikel merupakan suatu karya tulis yang ditulis secara lengkap. Yang kedua, menurut Sumandiria. Menurut Sumandiria, artikel adalah suatu karya tulis lepas berisikan sebuah opini seseorang yang sudah mengetahui secara jauh tentang masalah atau objek yang bersifat aktual dengan tujuan memberitahukan, menghibur, mempengaruhi, dan meyakinkan yang membaca. Yang ketiga adalah menurut Al-Aqli. Menurut Al-Aqli, artikel ialah suatu tulisan yang ditulis sama seseorang atau orang-orang yang disiplin ilmu dengan pembahasan yang ditulis secara lengkap, lugas, dan tuntas sehingga yang membaca dapat menemukan inti dari suatu karangan yang ditulis. Yang keempat, menurut Fendrin English Student Dictionary mengartikan artikel adalah suatu karangan yang ditulis untuk dipublikasikan dalam media berita cetak seperti majalah, koran, dan lain-lain. Yang kelima, menurut Ryland E. Wolseley mengartikan artikel sebagai sesuatu karangan tertulis dengan panjang yang tidak ditentukan dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan serta fakta dengan maksud mendidik, menghibur, dan meyakinkan. Yang keenam, menurut Andi Basso Mapatato, menurutnya artikel sebagai karya tulis yang lengkap, tulisan non-fiksi, serta karangan tertulis yang memiliki panjang tidak menentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis artikel. Secara umum, ada 5 jenis artikel yang sering kita baca sehari-hari. Mengacu pada pengertian artikel di atas, ada pun jenis-jenis artikel sebagai berikut. Yang pertama, narasi. Artikel narasi adalah jenis artikel yang isinya menceritakan tentang rangkaian peristiwa secara sistematis, mulai dari awal, tengah, dan akhir. Di dalam narasi terdapat tokoh, konflik, dan penyelesaian masalah. Contoh narasi biografi, autobiografi, dan kisah pengalaman. Yang kedua, deskripsi. Artikel deskripsi adalah jenis artikel berupa karangan yang menggambarkan tentang suatu hal kepada pembacanya, sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakan, melihat, dan mendengar isi dari deskripsi. Yang ketiga, eksposisi. Jenis artikel eksposisi adalah jenis artikel yang isinya menjelaskan atau memberikan informasi mengenai suatu topik agar menambah pengetahuan pembacanya. Artikel eksposisi biasanya dilengkapi dengan gambar, grafik, dan informasi pendukung lainnya. Yang keempat, argumentasi. Artikel argumentasi adalah suatu karangan yang tujuannya ingin membuktikan kebenaran sebuah pendapat dengan menyajikan data atau fakta tentang sebagai alasan. Di dalam artikel argumentasi biasanya terdapat unsur opini dan data, serta fakta sebagai pendukung opini. Yang kelima, persuasi. Artikel persuasi adalah artikel yang isinya bertujuan untuk mempengaruhi pembaca sehingga bersedia melakukan sesuatu yang dianjurkan oleh si penulis dalam karangannya. Artikel seperti ini banyak digunakan dalam kampanye-kampanye, misalnya kampanye anti narkoba yang isinya menjelaskan tentang bahasa narkoba. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri artikel. Ciri-cirinya antara lain yang pertama, memiliki isi yang bersumber pada fakta dan tidak hanya sekedar realita. Yang kedua, berikan tulisan yang singkat, padat, jelas, dan tuntas. Yang ketiga, hasil tulisannya original. Yang keempat, sifatnya faktual dengan mengungkapkan berbagai data yang diketahui oleh pengarang. Yang kelima,
Isi atau uraian karangannya sesuai fakta yang diperoleh dari narasumber atau objeknya, jadi tidak hanya pemikiran si penulis. Yang keenam, isi artikel bisa berupa pemaparan mengenai biografi seorang tokoh, peristiwa, kisah perjalanan seseorang, argumentasi, hasil riset, berita, teknisi, dan lain sebagainya. Yang terakhir, gagasan yang diangkat harus menyangkut kebutuhan para pembaca atau khalayak umum. Baik, saya di sini akan membahas tentang tujuan. Tujuan ada 5, yaitu tujuan penugasan, tujuan informasi, tujuan persuai, tujuan entertainment, dan tujuan kreatif. Saya akan membahas satu persatu. Pertama, tujuan penugasan. Misalnya seorang siswa sekolah yang diberi tujuan untuk menulis sebuah artikel. Yang kedua, tujuan informasi artikel yang tujuannya semata-mata untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai sebuah hal. Yang ketiga, tujuan persuai atau membujuk. Artikel yang mengulas sesuatu hal yang di dalamnya terkandung muatan pembujuk kepada pembaca untuk melakukan suatu hal atau membeli suatu barang. Misalnya, artikel tentang diabetes yang terselip materi promosi akan suatu produk bebas gula yang aman dikonsumsi oleh penderita diabetes. Secara tidak langsung, ini menjadi sanggahan akan ciri objektif sebuah artikel yang telah disebutkan di atas. Yang keempat, tujuan entertainment artikel yang tujuannya untuk menghibur pembaca. Tujuan eksistensi artikel yang ditulis untuk menjadi penegasan diri atau untuk menyatakan eksistensi diri penulis kepada pembaca. Yang kelima, tujuan kreatif artikel yang dituliskan untuk penyalur suatu ide. Tujuan pemecahan masalah, yakni artikel yang ditulis dengan tujuan membantu pembaca memecahkan permasalahan yang dihadapi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistematika penulisan artikel. Dalam sistematika penulisan artikel terdapat 2 bagian. Yang pertama, sistematika penulisan artikel berdasarkan hasil penelitian. Dan yang kedua, sistematika penulisan artikel berdasarkan hasil non-penelitian. Bagi sistematika penulisan artikel hasil penelitian, diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, judul disusun maksimal 14 kata dalam tulisan bahasa Indonesia dan 10 kata dalam tulisan bahasa Inggris. Yang kedua, nama penulis ditulis tanpa gelar akademik atau gelar kebangsawan. Lembaga tempat penulis ditulis dalam catatan kaki, disertai alamat yang bisa dihubungi, alamat kantor ataupun rumah. Yang ketiga, abstrak. Disusun dalam satu paragraf, berisi latar belakang penelitian, tujuan, metode, dan hasil penelitian. Abstrak maksimal 100 kata. Yang keempat, kata kunci, berupa kata-kata penting atau kata kunci dalam tulisan. Yang kelima, penelitian pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, manfaat, dan metode penelitian. Pendahuluan ditulis tanpa subjudul. Disusun maksimal 10% dari keseluruhan tulisan. Yang keenam, tinjauan pustaka, hanya berisi teori yang relevan dengan penelitian, maksimal 15% dari keseluruhan tulisan. Yang ketujuh, hasil penelitian, berisi uraian hasil penelitian, disusun maksimal 20% dari keseluruhan tulisan. Yang kedelapan, pembahasan, berisi uraian tentang hasil penelitian dan implikasi yang dihasilkan dari penelitian. Pembahasan ini merupakan inti dari artikel jurnal, disusun maksimal 50% dari keseluruhan tulisan. Yang kesembilan, kesimpulan dan saran, disusun maksimal 5% dari keseluruhan tulisan. Yang terakhir, pustaka rujukan, menggunakan sumber buku dan jurnal maksimal 10 tahun. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam sistematika penulisan artikel hasil pemikiran atau non-penelitian. Yang pertama, judul. Disusun maksimal 14 kata dalam tulisan bahasa Indonesia, 10 kata dalam tulisan berbahasa Inggris. Yang kedua, nama penulis. Ditulis tanpa gelar akademik atau gelar kebangsawanan.
Lembaga tempat penulis bekerja ditulis dalam catatan kaki disertai alamat yang bisa dihubungi, baik email, alamat kantor, ataupun rumah. Yang ketiga, abstrak, disusun dalam satu paragraf maksimal 100 kata. Yang keempat, kata kunci, berupa kata-kata penting atau kata kunci dalam tulisan. Yang kelima, pendahuluan, berisi tentang uraian latar belakang, masalah tujuan, dan manfaat. Ditulis tanpa subjudul. Disusun maksimal 20% dari keseluruhan tulisan. Yang keenam, pembahasan, terdiri atas beberapa subjudul, berisi uraian tentang masalah yang dibahas. Kemudian pembahasan ini merupakan inti dari artikel jurnal, disusun maksimal 70% dari keseluruhan tulisan. Yang terakhir, penutup atau kesimpulan dan saran, disusun maksimal 10% dari keseluruhan tulisan. Pustaka rujukan menggunakan sumber buku dan jurnal maksimal 10 tahun terakhir. Sekian Presentasi kami dari Kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi